Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 26. Demikian sabda Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tema renungan saat ini adalah berintegritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang gadis Indian hampir setiap hari menjual keranjang buatannya di daerah pariwisata. Suatu hari di siang yang terik, banyak turis mancanegara yang tertarik dengan keranjang uniknya, sehingga mereka berdiri mengelilinginya. Gadis itu menjual keranjang-keranjangnya dengan harga seperti biasanya. Ketika para turis sibuk memilih keranjang yang akan mereka beli, tiba-tiba seorang pria berkata, "Kalian akan membeli barang yang harganya 2 kali lipat di tempat ini daripada di tempat lain. Para pedagang di sini merampok para turis dengan harga 2 kali lipat lebih mahal." Gadis Indian itu segera menyanggah perkataan pria tersebut. "Tidak, itu tidak benar. Ibu dan saya membuat keranjang-keranjang ini dengan tangan kami sendiri. Dan untuk menyelesaikan satu keranjang, kami membutuhkan banyak waktu. Itulah sebabnya mengapa harganya sedikit mahal." Oh, tentu saja semua penjual di sini punya alasan dan berkata bahwa mereka tidak menipu para pembeli, tetapi mereka melakukannya. Saya pun mungkin akan melakukan hal yang sama jika menjadi penjual, kata pria itu. Wajah gadis Indian itu terlihat sangat sedih. "Pak, saya tidak seperti itu. Apa gunanya saya memperoleh dunia ini jika saya harus kehilangan nyawa saya? Itulah prinsip yang saya pegang, seperti yang diajarkan oleh pembimbing rohani saya. Saya tidak akan pernah berbohong tentang harga keranjang-keranjang saya ini, walaupun saya harus mati kelaparan," jawab gadis Indian itu tegas. Mendengar penjelasan gadis Indian tersebut, maka pria itu merasa malu dan segera berlalu. Kemudian salah seorang dari turis-turis itu berkomentar, "Khotbah yang disampaikan gadis Indian kecil ini sangat singkat, tetapi kita tidak akan melupakannya begitu saja." Apakah kita juga terkesan dengan khotbah singkat gadis Indian itu? Atau kita akan mengabaikannya seiring dengan berjalannya waktu? Sangat benar apa yang dikatakan si gadis Indian itu, bahwa apa gunanya kita memiliki harta yang banyak, sederetan gelar kesarjanaan, perusahaan yang banyak, kalau jiwa kita terhilang. Dunia memang selalu menghalalkan segala cara dan mengabaikan hal-hal yang prinsip untuk memperoleh materi, mencapai kedudukan tinggi dan dihormati orang. Tetapi tidak demikian dengan pengikut Kristus.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran dan sikap hidup yang benar merupakan sikap yang Tuhan harapkan dari kita. Rasul Petrus berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 12. Saudara yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita berlaku sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan membungkam kepicikan orang-orang dunia. Mari kita bangun karakter, melakukan kebenaran melalui sikap nyata kita setiap hari, agar hidup kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami rahmat kejujuran, sehingga apa yang kami pikirkan, yang kami katakan dan rasakan sesuai kebenaran firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukannya. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.